Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Beril dari Radio Buku. Sekarang sudah memasuki acara Aksas yang kesekian, yang kali ini akan membahas bukunya Mas Fairuzul Mumtaz yang judulnya Mendung Tanpa Udan. Nah, buku ini sebenarnya sebuah ahli media yang dikerjakan Mas Fairuz bersama dengan Mas Kukuh. Tapi ini bentuknya novel dan benar-benar garapan dari Mas Fairuz yang notabene menurut saya belum pernah bikin novel, setahu saya kayak gitu. Dan ini kita bersama dengan beberapa orang pembicara, tepatnya 2 orang pembicara, Mas Kurnia Effendi dan Mbak Kris. Mas Fairuznya juga akan hadir bersama kita dan nanti akan dipandu oleh Mas Ikhlas Al-Farisi. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Halo Mas Fairuz. Sudah bisa masuk Mas Fairuz? Ya, hadir. Hadir, oke. Mas Fairuz ini lahir di Demak 24 Juni 1985, dulu sekolah di Babalan Demak, lanjut di Kerapyak, pindah lagi ke Brabo di Grobogan, lalu kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan dilanjutkan S2 di Sanata Dharma. Tulisan-tulisan Mas Fairuz dimuat di berbagai media massa, dan puluhan bukunya sudah diterbitkan oleh beberapa penerbit. Oke, lanjut. Halo Mas Kurnia Effendi, Mas Kev. Bisa masuk ya? Halo. Waduh, mantap. Wah, sudah. Mas Kurnia Effendi lahir 20 Oktober 1960, adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal di kancah kesusastraan Indonesia setelah karya-karyanya berupa cerita pendek dan puisi dimuat di berbagai media massa, antara lain Gadis, Aktuil, Anita Cemerlang, dan Sinar Harapan. Wah, ini lama sekali ini. Iya, dan ada semua itu. Ada semua. Kurnia Effendi merupakan salah satu penerima penghargaan sastra dari Badan Bahasa untuk bukunya Anak Arloji di tahun 2013. Di tahun 2010 namanya tercatat sebagai tokoh kaki langit di majalah Horizon, menandai ulang tahun ke-50 majalah tersebut. Di sela kesibukannya sebagai salah satu karyawan di perusahaan otomotif di Jakarta, beliau masih menyisakan waktu menghadiri dan berbagai perhelatan kesenian, bicara diskusi sastra, dan menyelenggarakan pameran batik Indonesia. Nama beliau dan kiprahnya tercatat dalam buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia terbitan Hari Puisi 2018. Kemudian yang terakhir pembicaranya ada Mbak Kris. Bisa masuk Mbak Kris? Halo, selamat sore. Halo, sore. Halo, Selamat malam. Oh ya, selamat malam. Di sana udah malam ya. Oke, Mbak Kris adalah seniman. Ini CV-nya agak menarik karena yang dikasihkan ini malah CV portofolio ya. Seniman yang tertarik dengan kesemrautan, tersembunyian, dan tanpa perencanaan atau impromptu bahasa Inggrisnya. Karya-karyanya bisa dilihat di krismarlianti.com atau bisa dilihat di Kris Marlianti di Instagramnya. Di 3 tahun terakhir sudah banyak melaksanakan banyak pameran, tepatnya 9 pameran di tahun 2021, 7 pameran di tahun 2020, dan 4 pameran di tahun 2019, dan masih banyak lagi. Di antaranya ada Blackout di tahun 2021 di Lisak Watt Gallery, Hawera, New Zealand. Ada juga Truth Order di Langgeng Art Foundation, Yogyakarta, Indonesia di tahun 2021, dan lain-lain. Bukunya Mbak Kris juga sudah lumayan banyak. Ada antologi puisi Halo, ada novel Edelweiss, ada antologi cerita pendek dan lukisan mahar, dan sebagainya. Oke, acara kali ini akan langsung dipandu oleh kawan kami, Mas Al-Farisi. Halo Mas Faris. What up? Oke, halo Mas Faris ini adalah teman dari Radio Buku. Anak UIN yang belum selesai, sedikit lagi selesai. Sudah dong. Oke. Di Radio Buku bagian masak dan cuap-cuap, tepatnya di acara-acara podcast kami. Nanti akan memandu acara kali ini dan akan saya serahkan kepada Mas Faris. Monggo Mas Faris untuk melanjutkan. Sudah masuk ya. Oke, apakah suara saya terdengar? Waduh. Terdengar. Ada Mas Kuko korporasi banget ya. Apa? Gimana? Ada Mas Kuko sudah hadir. Oh iya. Oke, sekalian saya sapa dulu, ada Mas Kuko Prasetya Kudamai yang sudah berkenan gabung di sore hari menjelang Lebaran ini. Tidak menjelang buka ya, tapi sore hari menjelang Lebaran.
Karena Lebaran lagi. Saya ucapkan selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semuanya. Dan juga selamat datang kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam acara rangkaian apresiasi sastra bersama Radio Buku yang sepertinya sangat konsisten, dan saya kayaknya perlu ngobrol sama Mas Sigit untuk memikirkan brand dari acara ini seperti itu, karena konsistensi dari kita ini kemudian jadi nilai tersendiri buat jadi panggungnya teman-teman penulis pemula yang ingin mempresentasikan karyanya seperti itu. Tapi kali ini kita tidak sedang akan mengobrolkan buku dari penulis pemula, tapi ada karya yang ditulis oleh seorang penulis yang sudah banyak tentunya karyanya, dan juga kegiatannya di dunia literasi sudah sangat banyak gitu jam terbangnya, yang kali ini melakukan kolaborasi bersama Mas Kuku Prasetya Kudamai untuk mengadaptasi gitu karya-karya lagu-lagunya di album Mendung Tanpa Udan menjadi sebuah novel dengan judul yang sama, yaitu Mendung Tanpa Udan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sejak tahun lalu itu sudah akrab ya dengan lagu Mendung Tanpa Udan di TikTok dengan tariannya gitu kan, sekarang mungkin bisa mulai bergumam, wah jebule Mendung Tanpa Udan ini ada kisah di baliknya. Ya, betul sekali. Nanti teman-teman bisa nanti ngepoin lewat nanti ulasan dari pembicara yang ada Mbak Kris dan juga ada Mas Kurnia Effendi yang sepertinya sudah tidak sabar mengungkapkan impresinya dari hasil bacaan novel tersebut seperti itu. Ya, tanpa berlama-lama waktu, saya persilahkan ke Mbak Kris dulu nih, yang langsung dari Selandia Anyar, Selandia Baru, untuk untuk memberi tahukan gitu apa impresinya tentang bacaannya seperti itu. Silakan Mbak Kris. Halo, terima kasih Mas Alfarisi. Aduh, aku tuh mau bukan mengulas sih. Oke. Aku awali dengan buku ini sengaja dikirim dari Jogja ke New Zealand. Karena di situ tertulis penulisnya Fairusul Mumtaz gitu kan, dan novel. Walaupun ketika membaca judulnya jangan-jangan ini bahasa Jawa ya gitu kan, karena bahasa Jawa aku tidak ya ngerti, tapi kalau kebanyakan jadinya harus minta ditranslate juga. Nah, yang pertama kali ketika membaca buku ini adalah jadi kangen dalam buku ini tuh saya sempat tanya ke penulisnya gitu, ini novelnya tentang apa gitu, pokoknya novelnya ini renyah banget gitu kan. Oke lah, karena berhubung lagi kangen dengan bacaan bahasa Indonesia gitu kan, akhirnya dikirim buku ini, dan memang sangat renyah. Saking renyahnya buku ini selesai dalam waktu 2,5 jam. Dan itu bacanya dengan berkaca-kaca gitu kan, karena di balik kerenyahannya itu banyak banget makna yang bisa kita ambil. Sepertinya simpel gitu kan, ini kisah cinta dua manusia di saat mereka masih kuliah gitu kan, sepertinya bukan hal yang istimewa gitu kan. Tetapi ketika melihat karakter dari masing-masing tokoh ini, kita bisa melihat perbedaan gitu loh. Bagaimana sebuah perbedaan itu bisa menyatukan dua orang manusia gitu kan, bisa menyuguhkan sesuatu yang membuat kita berpikir gitu kan, bahwa sebetulnya sih gitu kan di zaman yang serba artifisial ini gitu kan, mungkin beberapa orang itu merindukan sebuah kesederhanaan gitu kan, sebuah kesederhanaan hidup yang tidak terlalu diburu-buru gitu. Nah, udan dan mendung ini kan sangat kontradiktif ya gitu kan. Mendung yang dia she knows what she want gitu kan, dia punya planning untuk hidupnya gitu kan, dia harus selesai kuliah terus harus
harus harus punya karir yang bagus, bla 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 bla. Sementara Udan itu ya hidup itu dinikmatin aja gitu kan, dinikmatin buat dia tuh melihat sawah-sawah itu adalah sebuah kenikmatan atau sebuah kemewahan yang menurut dia ya hidup itu harusnya begitu gitu kan, memaknai hal-hal yang ada di sekitar kita gitu kan. Jadi novel ini tuh aku tuh baca novel ini sambil dengerin CD-nya gitu kan. Walaupun ada beberapa kata yang maaf Mas Kuku, aku beberapa kata nggak ngerti ini apa, akhirnya aku googling gitu kan. Oh ini artinya ini toh gitu kan. Jadi akhirnya aku bisa relate antara musiknya sama novelnya gitu. Nah, buatku it's just amazing gitu karena bagaimana Virus menulis cerita ini gitu kan dengan begitu emosional, menyuguhkan sesuatu yang simple tapi membuat kita mikir gitu loh. Mengingatkan kita kayak misalnya waktu mendung jauhan gitu kan, waktu jauhan itu tuh yang itu benar banget gitu loh. Ketika misalnya ini bukan curhat, tetapi maksudnya like ketika jauh jarak itu terkesan sesuatu yang menyakitkan, tetapi ketika kita gali lagi bahwa jarak ini memberi kita ruang, memberi kita waktu untuk memikirkan kita ini siapa untuk orang di sekitar kita gitu kan. Kita memikirkan kita ini dalam kehidupan kita ini mau apa gitu kan. Dan pada akhirnya kesedihan itu membawa membawa kita pada harapan-harapan gitu kan. Dan akhirnya harapan itu yang membawa perubahan gitu kan. Begitupun dengan Udan yang tadinya mungkin orang berpikir dia nggak akan ngapa-ngapain gitu kan, tapi ternyata di balik itu rasa sedih itu gitu dan jarak itu membuat dia berpikir gitu kan, dan memberi dia perspektif yang baru gitu tentang hidup, tentang dirinya, tentang cintanya pada mendung gitu. Dan pada akhirnya tuh justru perbedaan-perbedaan itu yang membuat mereka kembali bersatu, dan ternyata hidup itu ya sederhana gitu. Hidup itu tidak sekedar hanya like di zaman sekarang gitu kan, di zaman sekarang ini kita atau mungkin aku sendiri gitu terlalu banyak melihat hal-hal yang artifisial. Kita banyak kalau kita scrolling Instagram atau kita lihat TikTok, yang disuguhkan adalah kehidupan yang glamor, dan sangat sulit untuk kita menahan diri untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tetapi kalau kita tanya lagi ke diri sendiri gitu kan, sebetulnya yang kita inginkan apa sih gitu kan? Dan biasanya itu berakhir sederhana gitu kan. Dan ini yang membuat aku tuh baca novel ini tuh sangat tersentuh gitu oleh hal-hal sederhana yang mungkin kita lupa gitu kan. Lupa karena perubahan kondisi sosial gitu kan, dan perubahan nilai-nilai yang kita percaya juga karena perubahan sosial itu sendiri. Dan intinya sih buku ini akan membuat kita rindu untuk merenungkan kembali gitu kan. Cinta itu apa sih? Cinta pada diri sendiri, pada hidup kita, pada orang sekitar gitu. Menurutku buku ini sesimpel itu sih, Mas Farisi. Simple tapi nggak simple gitu loh. Maksudnya simple tapi nggak simple, dan simple tapi ringan, tetapi ini membuat kita sangat berpikir sangat dalam. Aku sendiri melihatnya dari sisi itu sih. Gitu Mas Farisi. Iya. Mencintai
dengan sederhana itu mungkin mencintai deh. sesuatu yang tidak paling sederhana mungkin ya. Iya ini Sederhana itu caranya. nggak sederhana, ya sederhana itu nggak sederhana gitu. Karena kenapa aku bilang sederhana itu nggak sederhana? Karena untuk menjadi sederhana di zaman sekarang itu tidak sesederhana itu gitu. Ya, Kompleks. ya, Gitu. ya. Kompleks ya. Belum lagi karakter Mas Udan di dalam novel tersebut yang memang punya kecenderungan mempertahankan nilai-nilainya seperti itu. Dan kayak misalkan ketika disarankan untuk mengganti Vespa-nya untuk mengganti motor yang lebih layak, langsung ini kan langsung nggak terima, nggak bisa gitu. Ini Vespa itu punya nilainya terus gitu gitulah. Nah, Ya tapi itu gimana? iya betul Mas Farisi. Jadi kayak misalnya waktu mendung reunian, terus dia ngerasa, aduh kok pacarku tuh gini toh kumel toh gitu, sebenarnya pacarnya orang kok keren rapi gitu kan. Terus dia bawa Vespa gitu kan. Tetapi di situ kan Udan berusaha untuk ya aku tuh begini loh, aku tuh begini adanya gitu kan. Dia berusaha untuk menjadi diri dia sendiri, dan di zaman sekarang itu gitu kan. Itu hal yang tidak mudah gitu kan. Agak sulit ya. Ya, agak sulit. Oke, itu dulu mungkin Mbak Kris. Apa ada poin lagi? Kalau misalkan nggak ada, aku pengen lanjut ke Mas Kurnia Effendi dulu nih untuk menyampaikan ulasannya gitu tentang di Facebooknya Absas gitu di siang tadi Mas Kurnia Effendi juga sudah menyampaikan gitu ulasannya terkait novel Mendung Tanpa Udan ini. Ada antara kesunyatan dan kerinduan, kata Mas Kurnia Effendi ini. Ini apa namanya? Selebihnya kita dengarkan saja langsung Mas Kurnia Effendi. Monggo Mas. Halo? Mas Kurnia Effendi sepertinya terlempar, Ge. Apa masih ada? Cek. Terlempar, Riz. Oh iya, terlempar. Baru masuk lagi. Wes balik ya. Gitu. Sudah masuk. Oke ya. Oh iya, sudah ini. Oke. Oke, Mas Mas ini Kurnia Effendi. apa? Mendung, geluduk-geluduk, mendung udan. Siap. Cocok ini. Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kehormatan mendapatkan ruang dan waktu untuk ngobrolin novel fenomenal ini, novel fenomenal. Memang aku kayaknya sih baru 2 kali lah bicara untuk Absas ya, secara resmi gitu. Biasanya dulu tahun berapa itu yang di Boja itu karena kebetulan aku ke Semarang itu kan mengunjungi alma materku, STM Pembangunan, berbagi proses kreatif. Terus sorene nang Bojo bicara mengenai apa ya waktu itu ya, novel apa ya, terus dapat kaos Kafka Sekoma Sigit. Wah, senang banget. Salam kenal buat Mas Kukuh, tadi saya lihat di apa namanya di Zoom ini. Kayaknya orang yang betul-betul santai, ini kan inspiratornya ya. Ini novel, makanya aku mengambil judul itu Kasunyatan dan Pangarepan, maksudnya pengharapan ya, kenyataan dan harapan. Karena memang itu ada ikatan di dalam novel ini, itu ada ikatan 2 hal itu. Harapannya ya sudah terbukti kan di endingnya begini gitu kan, yang itu seolah-olah menjadi semacam godak-gadik-gaduk gitu ya, mempertemukan antara plot si Mendung yang ada di Jakarta meniti karir itu, berpisah berapa tahun itu, dengan plot yang di Jogja yang mengubah secara mendasar karakter dari Udan yang tadinya serengean, sakar PDW, nggak pengen diatur gitu kan, sekolah males gitu. Dan memang iya, ketika dia ngomong
karir tidak perlu sekolah gitu. Nah, sementara yang membuktikan karir itu memerlukan sekolah adalah Mendung. Nah, dia karirnya melonjak di dunia kosmetik. Sementara Udan nanti di ujungnya itu ditawari jadi lurah. Ya wes, pokoknya gitu. Ini cerita novel ini sangat membumi. Aku mau membaca sedikit yang menurutku ini asik banget. Bahkan ini ada di awal gitu ya. Nah ini kan gini, bohong ketika ada yang mengatakan kepada pasangannya kalau ia bisa makan apa saja. Tempe bisa, sayur terong masuk, sambal tomat ya diterima. Tapi begitu ditawarin ke warteg, ia menjawab, wah neng kono rame. Ya wes, neng kono neng Padang wae. Ojo, akeh makanan apa berminyak, lemaknya akeh gitu. Mendung menolak. Dan terus piye? Cari ramas wae wis, golek ramas wae ngono. Aku lagi pengen barat-baratan nih, western. Piye? Waduh, ojo saiki to. Ya wis, neng warung langganan wae, lekman. Terus cari si Udan, ya aku mau awan ngutang neng kono piye? Ora enak aku. Terus arep nang endi? Lah kok takon malah nang endi gitu. Lah sing ngajaki mau sapa gitu. Lah iki perkara mangan lho, perkara mangan. Orang ramu iso 1 jam iki. Ya debatnya. Ya nggak harus yang nawarin itu sudah punya tujuan gitu kan pikirnya. Ngene wae. Aku ngajak kowe mangan. Ben iso makan bareng, iso mangan bareng. Lah terus apa sing arep dipangan? Nah, aku mau ngajak warteg kowe ora gelem. Padang ora gelem. Wis aku ngajak ning kafe, ning lekman ora gelem. Ya terus akhirnya mulai nang kos-kosan terus apa pesen GoFood. Kan luar biasa ini. Nah, itu mulai dari situ itu aku wis gak medhot iki, wis pokoke moto. Mungkin seperti Chris tadi hanya 2,5 jam ya, aku lebih lah dari itu ya. Tapi intinya membacanya itu cepat. Jadi ini memang di poin berapa itu Mas Virus ini menulisnya dengan gayeng, dengan mengalir gitu ya, enak sekali gitu. Nah, aku tuh bertanya-tanya sebenarnya, makanya di dalam poin ke berapa itu saya bahwa Mas Kukuh apakah betul ini representasi dari Udan ini representasi dari Kukuh. Ya misalnya kan di situ ada beberapa ciri khas yang masuk ya. Misalnya naik Vespa, apakah benar naik Vespa? Terus apakah ya memang malas sekolah, malas kuliah gitu ya. Tapi yang jelas dari 6 lagu yang disusun itu temanya kuat banget ya. Di samping memang bicara tentang hujan, nama-namanya pun diambil dari situ. Yang sing ora ono mung kluwung ya, pelangi habis hujan. Itu enggak ada. Mungkin nanti anak mereka jadi kluwung gitu. Nah, yang membuat saya kagum itu ada karakter yang kuat. Kalau bahasa Sunda itu apa ya? Awet rejet atau gimana. Jadi bertengkar terus tapi anaknya banyak. Jadi suami istri bertengkar terus tapi anaknya banyak gitu. Nah, ini bertengkar terus sampai di ujungnya itu berpisah. Nah, rupanya ini dia ya. Perpisahan itulah yang membuat saya kira ya membuat perubahan yang paling dramatik buat Udan. Karena Udan kemudian punya ruang, punya kesempatan, kan dia menyendiri ya. Apalagi setelah ditinggal Awan juga. Dia mereview kembali apa yang telah dialami bersama Mendung, bagaimana setianya Mendung. 2 orang ini kan sama-sama setia, artinya tidak memikirkan sosok yang lain gitu, nggak selingkuh, bahkan ketika bertemu pun saling curiga sebenarnya. Udan punya pacar nggak ya? Kluwung, Mendung punya pacar nggak ya? Gitu sampai saling curiga itu ya. Tapi di saat itu kan sebenarnya jomplang antara dan jomplangnya sih sebenarnya dari awal karena Mendung ada kata-kata di sini yang cukup menarik. Orang tua gue berada, bahkan hartanya sudah atas nama gue dan adik gue. Jadi apa yang gue cari selain kebaikan? Nah, Mendung sudah nggak mikirin soal duit lah. Dia mau disekolahin sampai S3 juga, mungkin orang tuanya mampu ya. Terus apalagi dia sregep, artinya orang yang rajin,
betul-betul fokus terhadap kuliahnya. Nah, sementara Udan ini yang kebetulan sudah yatim ya, diwariskan kepadanya sebuah Vespa dari ayahnya, dan itu yang dijaga. Nah, ini ada satu karakter Udan yang luar biasa menurut saya juga, bahwa dia menghargai warisan, ya pusaka lah saya anggap, termasuk bahwa ketika bergaul dengan satu-satunya perempuan yang dia cinta itu juga sangat menjaga kehormatannya, kehormatan si Mendung yang rajin sholat gitu. Karena kalau aku sampai menciummu, sampai ini itu akan mengganggu hijabmu ya, jadi artinya kesucianmu sebagai orang beriman lah gitu. Nah, sementara Udan sendiri sekuler dan macam-macam gitu. Tapi itulah yang dihormati oleh Mendung. Itu yang disampaikan sedikit pada Petri, sahabatnya, sambil mengatakan bahwa ini loh, pacarmu itu bolak-balik godain aku. Sangkine aku rak ngomong aja sama kamu gitu kan. Nah, ceritanya begitu. Nah, yang menarik lagi dari persoalan-persoalan yang sangat membumi ini, Mas Virus ini tidak lepas dari konteks atau dari keadaan situasi yang melatari waktunya. Jadi di sini ada pandemi COVID-19 itu masuk lah ya, termasuk bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan sebagainya. Karena ceritanya itu akan sangat terikat dengan itu. Misalnya kantornya Mendung itu sampai mau ditutup, teman-temannya di Bandung, di Surabaya sudah tutup duluan. Yang di Jogja ini masih kuat, mungkin karena manajerial Mendung itu bagus ya, artinya dia memang orang yang pintar lah menjalankan perusahaan. Kemudian ada Kulon Progo, nah ini juga menarik karena di situ disampaikan juga sisi sosial ekonomi yang berubah. Bagaimana di situ ada ucapan yang ya kalau misalnya orang lokalnya sendiri bodoh banget, dihapusi sama orang-orang yang politikus lah, investor lah segala macam, ya cuma nonton, sementara kemajuannya itu adalah milik orang lain, dan itu memang di mana-mana seperti itu ya keadaannya gitu, selalu kapitalis yang akhirnya menang. Nah, yang saya agak keberatan itu adalah soal di sini saya ambil ya, misalnya di atas fondasi beberapa pilar akan ditegakkan. Pilar sejajar mendudukkan pasangan sebagai partner dengan posisi yang sama. Pilar komitmen tidak ada pengingkaran dan setiap janji harus ditepati. Pilar hubungan yang baik, berupaya membangun hubungan baik dan menyikapi berbagai konflik sebagai dinamika. Pilar musyawarah menjadi. Nah, ini ya ada beberapa sih. Kalau ini menjadi ucapan Udan atau ucapan misalnya mereka lagi duduk ikuti ceramah siapa, ada yang ngomong begitu, oke, nggak apa-apa. Nah, ini yang ngomong narator, jadi aku pikir wah ini mengganggu emosi saya yang lagi waduh asik itu tiba-tiba ada nasihat begini. Ya, tapi itu cacat sedikit. Saya pikir nggak apa-apa, nanti suatu saat Mas Virus akan menulis dengan lebih kuat lah. Pokoknya jangan seperti itulah. Nah, ini ada kata-kata ini. Jika tidak, warga asli hanya akan menjadi penonton atas perkembangan pesat yang terjadi di desa mereka. Ini benar memang seperti itu. Nah, saya salut sama Mas Virus karena guyonannya itu ya Jogja banget gitu ya. Terus nggak jauh-jauh lah jadi langsung bisa memahami bahwa kehidupan ini benar loh, otomatis meskipun aku kuliahnya di Bandung ya, begitu dinamika mahasiswa itu disampaikan itu, aku ingat di masa bagaimana makan Indomie, bagaimana harus keruyuan sama teman, kalau bareng-bareng pulang kuliah itu mampirnya ke rumah yang bukan kos ya, teman yang asli Bandung gitu, perbaikan gizi lah istilahnya. Nah, semacam itu ingat betul semua kegiatan. Saya juga kuliah lama 7,5 tahun, tapi akhirnya lulus sih. Jadi kalau udah nggak pengen lulus, tapi itu ada di lurah. Nah, ini saya salut ya, cerita yang tebal ini dibaca bisa sebentar. Chris juga membaca sebentar.
Bahkan Putut LA juga ngomongkan ini novel ringan gitu. Jadi memang enteng lah ya. Enteng itu bukan berarti tanpa filsafat, tapi itu yang kemenangan sebuah novel. Saya kira ketika novel itu berbicara tentang masyarakat, tentang sosial, tentang budaya, tentang macam-macam itu, ini masalah hidup loh ya. Hidup yang diawali dari remeh-temeh dialektika antara dua insan itu, tapi diceritakan secara komunikatif, dan itulah yang menurut saya berhasil. Berkali-kali saya sampaikan kepada peserta kelas cerpen gitu. Cerpen yang bagus itu seperti apa? Satu, komunikatif, yang kedua logis. Udah selesai itu aja. Ya, logis. Loh, memang cerpen fantastik nggak logis? Logis, tetap benar. Ada hitungan logis. Artinya apa? Argumentatif. Semua, misalnya Harry Potter bisa terbang, ya ada sekolahnya, ada alat terbangnya, kan gitu kira-kira ya. Nah, yang terakhir Ben Ganjil, ini kan poinnya saya ada 6 tadinya, terus 7. Wah, ini menarik ya. Jadi buku ini layoutnya, buatku ini fontnya cukup. Ini kayaknya 11 atau 12. Tapi kalau buat anak-anak milenial mungkin gede banget gitu kayak untuk anak TK. Tapi nggak masalah. Ini bagus lah ada kayak gitu gini ya. Enak, jadi nggak bosan ya. Nggak kayak hamparan pasir huruf gitulah. Saya kira itu paparan saya. Saya lebih senang nanti interaktif kalau ada yang nanya gitu. Tapi yang paling penting adalah, karena ada pertanyaan saya di situ, apa betul ini representatif dari Mas Kukuh Prasetya Kudame? Nah, ini harus ada pengakuan dosa dari Mas Kukuh. Gitu ya. Gitu. Monggo, Alfarisi. Oke, terima kasih banyak Mas Kurnia Effendi. Tadi cukup lengkap ya dari awal sampai akhir, dari isi ceritanya sampai pengemasannya turut dibahas. Tadi juga di akhir memberikan PR kayaknya Mas Kurnia Effendi ini untuk klarifikasi soal karakter-karakter yang ada di dalam novel Mendung Tanpa Udan gitu. Tapi sebelum itu saya mau memberitahu kepada teman-teman semuanya yang hadir, bisa nanti lewat chat atau mengacungkan tangannya jika memang teman-teman penasaran gitu, ingin bertanya atau ya ingin ikutan nimbrung gitu dalam diskusi kita pada sore hari ini. Nah, gitu ya. Kita ke Mas Virus dulu nih gitu untuk pengarang belum mati ya. Dalam hal ini pengarang belum mati ya. Untuk mengklarifikasi, soalnya saya juga ketika membaca itu selesai membaca terus saya coba mengulang lagi gitu, membuka lembaran-lembaran, barangkali ada yang terlewat pikir saya gitu kan. Kemudian ketika saya kembali membuka bagian prolog gitu, saya sadar kalau itu adalah tulisannya Mas Awan gitu, salah satu sahabatnya Mas Udan yang solid gitu, yang dia ngakunya jomblo tapi dia berposisi sebagai orang yang paling bijak dan jadi jembatan keberlangsungan hubungannya Mas Udan dan Mbak Mendung ini. Jadi Mas Awan ini sebenarnya krusial perannya dalam novel Mendung Tanpa Udan gitu. Dan secara keseluruhan pun alur ceritanya itu diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi saya juga menduga bahwa ini juga sudut pandangnya Mas Awan. Jadi saya bertanya-tanya, siapa ini Mas Awan gitu. Kalau Mas Kurnia Effendi mempertanyakan Udan ini representasi dari Mas Kuku, apakah Mas Awan adalah Mas Virus ya? Kita nggak tahu nih. Monggo Mas Virus untuk memberikan klarifikasinya nih, atau menceritakan soal proses kreatif dan sebagainya. Monggo Mas Virus. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyelenggarakan diskusi ini, utamanya untuk Mas Sigit yang mendekani apresiasi sastra, luar biasa konsistensinya. Ini sudah bertahun-tahun sejak saya masih mahasiswa. Dan saya terlibat awal itu ketika di Umar Khayyam, kemudian pindah ke radio buku yang di alun-alun Kidul, pindah ke radio buku yang di Sewon. Saya mengikuti itu, dan ini kali kedua buku saya dibahas di Arsas. Yang pertama esai ya, esai dari kasih saya, dan ini yang kali kedua prosa. Ini bukan
prosa pertama ya, tapi ya memang novel pertama itu. Banyak yang bertanya ini ya, apakah ini novel bahasa Jawa gitu. Saya tidak ingin mengubah judul awalnya Mendung Tanpa Udan karena sebagaimana lagunya yang bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, begitu pula novelnya. Tapi memang perbedaannya di novel ini kemudian lebih dominan bahasa Indonesia, sementara yang di lagunya dominan bahasa Jawa gitu. Nah, tentu saja ini karena pilihan bahwa segmentasi pembaca ini akan lebih luas, dan harapan saya memang orang-orang lebih dulu mengenal lagunya ketimbang bukunya ya. Bahwa buku ini memang terinspirasi dari novelnya, sehingga ketika orang melihat judul Mendung Tanpa Udan itu memang sudah langsung terpikir lagu karya Uko Prasetya itu. Gitu. Dan kemudian terkait dengan keberatan, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman pembicara, Bang Kev, Chris, terus nanti ada Mbak Naneng yang akan bacakan lagu, kemudian ada Kukuh yang turut hadir. Terima kasih juga teman-teman Radio Buku. Oke, terkait keberatan Bang Kev tadi, saya memang sudah merasa Bang, awal-awal itu, wah ini drama ini. Cuman saya membayangkannya ini, ya saya tidak mendetilkan ya, misalnya itu disampaikan ketika khotbah nikah misalnya, atau ada ceramah gitu. Nah, saya tidak menjelaskan itu, tapi itu memang kerasa betul itu konsep keluarga yang disampaikan oleh Mbak Alisa Wahid itu. Jadi konsep keluarga yang diamini oleh warga Nahdien itu. Hal lain, aku ndak menyiapkan bahan banyak ya, karena hari ini aku pengen mendengarkan aja, dan terima kasih banget dari sudah menyampaikan hal yang luar biasa. Bang Kev juga cukup detail sekali melihat bagian-bagian yang ada di novel gitu, sehingga memberikan kesadaran bagi saya, oh gitu ya, hal-hal yang tidak saya pikirkan sebelumnya itu dibangkitkan oleh Bang Kev dan Chris gitu. Dan ketika ditanya apakah Udan ini representasi dari Kukuh ya, saya sih berharapnya tidak gitu. Tetapi ada gambaran visual yang tidak bisa saya hindari, karena berangkatnya tidak hanya dari lagu, tetapi klip. Nah, ada video klip musik. Kalau teman-teman melihat, itu kan juga klipnya serial nyambung, dan itu sudah dengan sendirinya menyusun cerita. Gitu. Hanya novel ini kan memberikan detail-detail yang lebih yang tidak ditampilkan dalam video klip itu. Nah, video klip itu kemudian memberikan idiom-idiom, memberikan simbol-simbol yang mau tidak mau harus saya ambil untuk novel itu sebagai penggambaran karakter. Vespa, kemudian
si siapa mendung yang sholat, yang udan nggak sholat, gitu. Ini tidak menceritakan kukuh. Seperti hari ini kita teman-teman banyak puasa, kukuh terlihat merokok gitu misalnya. Itu bukan bukan gambarannya ya, tetapi memang saya tidak bisa lepas dari visual yang ada di video klip itu. Hanya saja soal cerita memang ada beberapa yang kemudian lebih didetailkan sehingga untuk memberikan logikanya ya ceritanya harus diperluas, harus lebih didetailkan misalnya. Ya, kalau misalnya kukuh orang Jawa Timur, orang Madiun, si Udan adalah orang Kulon Progo. Nah, ini gambaran yang latar belakang yang cukup berbeda gitu. Nah, munculnya bandara ini juga tadinya saya berharap ini bisa digali lebih sebenarnya, bisa digali lebih soal aktivismenya dan lain sebagainya gitu. Tetapi ada diskusi-diskusi yang sekiranya tidak mengharapkan hal-hal aktivisme itu muncul gitu. Jadi novel ini lebih diperhalus saja, fokus pada 6 lagu yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari gitu. Hal-hal yang lain memang yang saya kira itu dulu lah, Faris, nanti kita sambung aja diskusinya. Oke. Ya, makasih Mas Virus untuk tadi penjabarannya tentang keberatannya Mas Kev gitu kan, sama klarifikasinya soal Udan dan ini itu sebenarnya siapa gitu kan. Ya menarik ya, kayak kita melihat tokoh Mbak Mendung juga gitu, kayak sepertinya Mbak Mendung ini kayak ya mahasiswa yang tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, tidak punya riwayat CV aktif di BEM, UKM, atau pers mahasiswa ketika di kampusnya seperti itu. Jadi sangat lurus, sangat baik hati gitu bertemu dengan sosok pemuda yang bisa kita bilang uraan gitu ya, yang memang dia punya nilai dan idealnya sendiri, tapi nilai itu tuh terlepas dari berbagai macam tuntutan gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi apalagi citranya Mas Udan itu juga sebagai anak Vespa gitu kan, mogok di tengah jalan, kemudian dia hanya pasrah menuntun motornya, kemudian tiba-tiba ketemu sesama pengendara Vespa lalu dibantu. Itu kan sangat ya, anak Vespa kita tahu sendiri citranya seperti apa gitu kan. Mantap, ngomongin solid sesama kawannya gitu. Nah, di sini juga ada Mas Kukuh Prasetya Kudamai yang sudah berkenan hadir nih, mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk nimbrung bersama kita di sore hari ini, Mas. Monggo Mas, saya sih penasaran. Nggih. Sudah terdengar. Nggih, terdengar. Mungkin kalau penasarannya dari saya itu kalau Mas Kukuh itu turning point-nya Mas, yang akhirnya memunculkan karya ini gitu. Sejak kapan dan mungkin bisa disampaikan sedikit prosesnya kayak gimana? Monggo Mas Kukuh. Sebelumnya saya mohon maaf sekali ya teman-teman, karena saya hari ini nggak puasa karena saya perjalanan mudik dari Jogja ke Madiun, naik Vespa juga mudiknya, bawa gitar ini sama beberapa tas, jadi nggak puasa. Nah ini saya sedang berhenti di Tawangmangu karena saya nggak bisa ngejar waktu ke Madiun karena Vespanya pelan banget, gigi 3. Jadi seperti itu prolog kenapa saya tidak puasa. Jadi gitu Gus. Jadi sebenarnya lagu ini sebenarnya bercerita
cerita tentang bagaimana circle saya yang saya temui lampau atau hari ini. Gitu. Ternyata hal dasar yang diinginkan ketika laki-laki dan perempuan itu bertemu adalah ya mereka pasti punya harapan. Tapi untuk perwujudan harapan itu kan perlu realita dan juga kenyataannya itu memang harus dihadapin, bukan ditabrak tapi lebih ke situ. Kalau beberapa idiom-idiom seperti Vespa, terus karakter anak Vespa itu banyak banget sebenarnya yang apa namanya, yang banyak banget lah intinya karakter-karakter yang di dalamnya itu enggak semuanya seperti itu. Nah mungkin pas prologku ke Mas Virus itu mungkin agak menyerempet ke yang banyak yang ditemui teman-teman. Kalau cerita sedikit tentang Vespa, kenapa saya masukkan ke video klip dan novel ini? Karena saya punya empiris, bapak saya itu pernah masuk jurang, membawa ponakannya naik Vespa. Terus akhirnya ponakannya meninggal dunia dan bapak saya kakinya patah. Dan mulai saat itulah keluarga kami itu anti beli motor sebelum krisis moneter. Nah, dari situlah saya itu karena sekolah diisi lah Mas. Motor yang paling murah itu waktu itu Vespa. Harganya 300 sampai 500. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang udah puluhan juta Vespa. Saya itu dendam dari kuliah. Kenapa? Kok saya itu enggak dibolehin beli Vespa gitu. Padahal harganya murah, terus aku bisa kemana-mana, enggak naik sepeda atau jalan kaki, kalau enggak nunut temennya seperti itu. Ternyata ibu saya itu punya rasa yang kuat, memori traumatik terhadap Vespa itu. Jadi Vespa itu tak jadikan salah satu kendaraan yang punya pengaruh dalam novel itu. Jadi memang ada yang beberapa cuilan-cuilan dari kisah saya. Tapi kalau kisah cintanya itu mayoritas saya mendengarkan beberapa teman-teman saya. Kalau istilahnya orang-orang keren riset. Jadi saya sering mendengarkan, sampai hari ini saya sering mendengarkan kisah teman-teman tentang kisah cintanya seperti itu. Nah kebetulan yang di Mendung Tanpa Udan itu yang saya ingat adalah bagaimana ada beberapa pasangan di kampus itu yang statementnya itu hampir sama. Permasalahannya tentang bagaimana dia hidup berumah tangga dengan sederhana, minum teh, pakai sarung, istrinya dasteran. Nah dari situlah ini fenomena yang unik, yang banyak diinginkan, tapi secara realitanya kok nggak sampai gitu. Kenapa ya? Pasti ada sesuatu yang salah. Terus tak flashback. Aku juga pernah mengalami situasi ketika pacaran. Kayak pilih makanan gitu. Itu bukan ngomongin selera sebenarnya. Ada beberapa teman yang mempertanyakan, memilih menu makanan saja kita harus bertengkar. Sebenarnya bukan poin menunya di situ, tapi bagaimana kita ini makan berdua nih. Jadi bukan masalah pilihanku atau pilihan, tapi pilihan bersama begitu. Jadi memang itu hal yang simpel, tapi itu rumit banget. Jadi kayak konsep sederhana itu bukan yang apa adanya, bukan, tapi lebih ke sederhana itu perlu waktu persiapan juga, bukan yang ujuk-ujuk sederhana seperti itu. Kecuali bapaknya crazy red gitu ya, mungkin itu akan ya kamu pakai sandal aja dilihat orang sederhana. Tapi kan kalau sederhana karena kahanan atau situasi itu kan pasti berbeda. Cara menginjak buminya pasti berbeda.
kakinya nggak mungkin busik-busik, nggak mungkin kukunya hitam-hitam kayak gitu. Nah, aku memilih untuk orang yang benar-benar orang-orang yang kalangan menengah ke atas, tak benturin orang kalangan menengah ke bawah. Mereka di dua sisi itu pasti punya impian. Itu salah satunya ya hal yang rumit itu tadi, impian-impian rumah tangga dengan sederhana dan yang lain. Masalahnya kalau aku beberapa cerita teman-teman itu seperti itu, mungkin itu tidak akan jawab. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Koko. Ada yang kurang. Siap. Sempat cerita juga tadi soal Vespa ya. Ternyata ada cerita di balik itu dan seram juga gitu. Iya. Monggo kita sebelum nanti dibuka tanya jawab ya kepada teman-teman semuanya. Ini ada sesi pembacaan teks atau lagu-lagu Mendung Tanpa Udan dulu nih oleh Mbak Naning Syed langsung dari Belgia. Ini sudah bergabung apa belum nih Mbak Naningnya bersama kita semua? Halo Mbak Naning. Mas Alfarisi kalau tidak salah ada hadiah ya? Hadiah itu untuk apa? Nanti setelah ini kita akan membuka tanya jawab gitu kan untuk para teman-teman semuanya gitu kan. Nanti bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan door prize bagi para penanya nanti. Mantap kan, buku Mendung Tanpa Udan langsung dikirim sebagai THR Lebaran untuk teman-teman semuanya. Begitu ya. Saya ke Mbak Naning dulu saya nih untuk Mas. Gimana? Tanya jawab dulu atau saya dulu ini? Mungkin Mbak dulu deh, atau mau tanya jawab dulu. Silahkan, monggo. Saya sih manut karena saja. Sementara baru ada beberapa teman-teman aja nih yang bukan pertanyaan tapi pernyataan ya, bisa teman-teman pantengin di di kolom chat ya. Tapi ini sudah ada yang bertanya 2 pertanyaan. Mungkin saya tahan dulu ya Mbak Naning ya. Mohon maaf silakan. Ya. Ini saya langsung bacakan saja ya. Dari Mbak Ratih Ayu Puspitasari asal Solo, Jawa Tengah, izin bertanya. Yang pertama, saya pernah mendengar mengenai salah satu langkah menulis, yaitu dengan menuliskan atau menemukan satu kata benda. Lalu kata itu dihubungkan dengan 2 kata lainnya yang tidak memiliki kedekatan makna. Nah, itu maksudnya gimana ya? Nah, ini nanti pertanyaannya ditujukan ke Mas Kurnia Effendi atau Mas Fairusnya langsung mungkin untuk berbagi sharing ya soal how to menulis seperti itu. Yang kedua, ide dalam menulis adalah hasil refleksi seseorang atas dunia dan kehidupan. Untuk menurut Mas Fairusul Mumtaz, menulis kreatif itu apa saja tipsnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu 2 pertanyaan itu nanti bisa ditanggapi. Yang pertama mungkin untuk Mas Kurnia Effendi, yang kedua nanti Mas Fairus bisa menanggapi. Atau nanti Mbak Kris mau menanggapi juga nggak masalah. Monggo. Ya, selamat sore. Siapa tadi yang nanya? Mbak Ratih ya? Saya sih tidak melakukan metode itu karena proses kreatif saya menulis itu mulai dari judul. Jadi bahkan seperti yang sekarang saya lakukan menulis untuk Opinia misalnya setiap hari ya. Saya tidak akan bisa menulis kalau nggak ada judulnya. Jadi maka saya bikin judul sementara biasanya. Tapi judul sementara itu banyak yang tidak berubah. Jadi memang sudah seperti inti dari cerita yang mau saya sampaikan adalah terwakili dalam judul itu. Kalau mengenai apakah mulai dengan kata benda, kemudian itu sebenarnya kemarin saya ingat Pak Eka Budianta dalam proses kreatif workshop penulisan puisi itu menyatakan hampir sama. Jadi gunakanlah dalam menulis puisi, tapi ya ini mungkin prosa hampir sama. Kalau prosa lebih lebih detail, lebih terdeskripsikan, sedangkan puisi itu justru lebih hemat kata. Jadi kalau puisi gunakan adalah kata benda dan kata kerja. Jangan menggunakan kata sifat. Mengapa? Karena kata sifat itu hak atau milik pembaca. Jadi misalnya mengatakan bahwa ketika ibu mendapati aku di depan pintu, aku dipeluk, dan tak terasa air matanya membasahi pipiku, membasahi wajahku.
Misalnya gitu. Itu apa yang dilukiskan di sana? Keharuan, kemesraan, kasih sayang, dan sebagainya. Nah, itu adalah hak pembaca untuk menyimpulkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, gunakan kata benda dan kata kerja untuk menulis puisi. Barangkali dalam prosa, cerpen atau novel itu adalah teknik showing ya. Menggambarkan adegan. Jadi menggambarkan adegan bukan menyatakan bahwa ibu memeluk saya dengan rindu dan ia menangis. Selesai itu. Kalau itu telling, tapi kalau showing itu adegannya digambarkan, kemudian di situ ada kata benda, kata kerja yang berpadu ya dalam struktur kalimat yang benar tentu saja. Nah, AS Laksana mengatakannya menggambar dengan kalimat. Kurang lebih gitu, Ratih. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang kedua soal tips menulis kreatif, Mas Fairuz, monggo. Ya, terima kasih, Mbak Ratih Ayu. Dan kedua, ide dalam menulis adalah hasil refleksi seseorang atas dunia dan kehidupan. Menurut Pak Fairuz Mumtaz, menulis kreatif itu apa saja tipsnya? Betul ya, menulis idenya itu berangkat dari refleksi seorang penulis gitu. Dalam menulis novel ini misalnya saya ada beberapa diskusi, kemudian riset kecil-kecilan gitu. Apalagi ketemu pilihannya kemudian ketika ada si Mendung kerja di perusahaan kosmetik, yang itu saya nggak tahu sama sekali gitu. Maka dibutuhkan sedikit riset agar pas dengan ceritanya. Gitu. Nah, itu ketika saya diskusi dengan Kuko untuk menentukan ceritanya, kemudian riset untuk melihat detail-detailnya gitu. Itu tidak kemudian saya tulis secara langsung gitu. Nah, tapi saya endapkan, refleksikan, ada beberapa catatan di HP tentang clue-clue itu. Ketika ada waktu gitu saya buka lagi, saya browsing lagi, saya berpikir lagi gitu. Jadi tidak begitu dapat poin cerita kemudian langsung ditulis gitu, enggak. Nah itu kemudian ketika seminggu 2 minggu kemudian itu baru saya tuliskan. Gitu. Saya sempat menjanjikan bahwa novel ini akan selesai pada akhir 2021 gitu. Akhir 2021 dan ternyata di akhir 2021 itu saya ternyata belum mulai menulis gitu ya, karena masih dalam proses pengendapan itu tadi. Nah, baru di awal Januari itu saya mulai menulis hingga pertengahan Januari itu selesai gitu, baru masuk ke editor, layout dan lain sebagainya. Layout itu kita diskusi sehingga menemukan bentuk yang seperti itu. Jadi prosesnya juga sekaligus menjadi tipsnya dalam menulis kreatif itu yang saya lakukan seperti itu. Selain usaha untuk terus-menerus menulis, tidak kemudian mencari tips untuk menulis bagi saya, tetapi menulis dulu baru nanti akan ketemu bentuk dan menemukan tips sesuai dengan diri kita sendiri. Saya kira itu, karena tips yang diberikan oleh orang lain, diberikan kelas menulis, diberikan Bang Kev, diberikan oleh Chris, itu kan apa yang mereka dapatkan ketika melakukan proses menulis gitu. Nah, tapi ketika teman-teman terus-menerus melakukan upaya menulis kreatif, saya kira nanti akan menemukan tipsnya sendiri.
Saya kira begitu, Faris. Ya, Mas Virus ya. Kalau dalam pepatah Arabnya tuh ada tuh, jarib walahid takun arifan, katanya gitu. Coba saja dulu, nanti juga kamu akan mengetahui gitu kan. Sulitnya di mana gitu kan, mumetnya di mana, seperti itu ya. Ya mungkin itu secara umum dalam hal berkarya mungkin kayak gitu ya. Kita coba dulu habis itu berproses seperti itu. Mas, sudah ada lagi yang bertanya ini, saya mau membacakan terlebih dahulu. Ada Alberta Tirta dari Jakarta. Dia bertanya apakah alur dan latar belakangnya bisa diupdate sesuai ke situasi kekinian soal novel Mendung Tanpa Udan ini. Kemudian juga ada Vivi dalam perjalanan mudik. Ya, terima kasih sekali nih, perjalanan mudik tapi tetap mantengin diskusi kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan, bagaimana cara membuat ending terbuka supaya tidak rancu dengan cerita yang belum tuntas. Jadi konflik, gimana caranya mengakhirinya dengan sebuah gong gitu, punch gitu kan, gimana caranya gitu kan. Terus ada juga pernyataan, bukan pertanyaan ya, dari Mas Aristo. Juga ada pertanyaan juga dari Mas Yohan nih. Menulis novel tentu tidaklah mudah. Terbaca dari judul buku saya seperti terbaca dari judul buku saya sepertinya paham kalau itu novel yang dilatar belakangnya budaya Jawa. Pertanyaan saya, dalam proses menulis menggunakan riset, apa kendalanya dan bagaimana mengambil jalan keluarnya sampai bisa menulis novel ini? Mungkin itu sambil dijawab dulu Mas Virus. Ini pertanyaannya tertujunya kayaknya ke pengarang novelnya semua ini. Nanti untuk tips dan trik selanjutnya mungkin Mas Kurnia juga bisa menambahkan. Monggo. Ya, nanti Bang Kev atau Chris menambahkan soal plot ending terbuka atau tertutup ya. Tapi kalau di Mendung Tanpa Udan ini kalau tadi Bang Kev menangkap bahwa si Udan akan jadi lurah gitu ya. Sebenarnya kan saya tidak menampilkan itu gitu. Si Udan hanya ditawarkan saja, ditawari sebagai untuk nyalon lurah karena orang tuanya sebenarnya dulu pernah jadi lurah. Tetapi apakah dengan latar belakang aktivisme, bukan aktivisme ya, tetapi kegiatan Udan semasa kuliahnya, apakah dia mau menerima tawaran itu atau tidak, nah itu belum ditampilkan, dan itu menjadi ending yang masih bisa untuk terus digali gitu. Nah, saya kira itu bagaimana membuatnya. Ya, saya tidak punya trik khusus ya. Mungkin nanti Chris atau Bang Kev yang bisa menjawab. Oke. Kemudian, iya. Saya loncat-loncat ini. Halo, Mas Virus. Oke. Sempat macet tadi. Ya tadi Mas, untuk pertanyaan selanjutnya soal tadi cara mengakhiri ya. Ini kendalanya tadi Mas, soal kendalanya. Tadi kan Mas Virus sempat bilang gitu kan, janjinya akan selesai akhir 2021. Nah, ketika akhir 2021 itu ternyata belum ditulis gitu, sehingga harus di launching di 2022-nya di Februari kemarinnya. Itu kendalanya seperti apa, Mas? Ya, kendala yang paling utama itu bagaimana mulai menulisnya ya. Kalau buat saya menulis di awal itu yang paling berat. Begitu ketemu nanti ke belakangnya akan mengalir enak banget. Nah, yang jadi kendala teknis
Insya Allah tidak ada, nyaris tidak ada kendala teknis yang saya hadapi. Itu hanya di awal-awal, misalnya bagaimana ketemu dengan Kuko gitu. Ini kan kami sudah saling kenal lama, tetapi ngobrol secara intens itu masih sangat jarang gitu. Nah, ketika ketemu, nah ini kami butuh menyamakan persepsi, itu agak panjang juga, beberapa kali diskusi, ada seminggu 2 mingguan gitu. Baru nanti ada diskusi lagi ketika draft sudah jadi gitu. Nah, proses diskusi ini yang kemudian membuat agak lama juga gitu. Karena untuk menyamakan persepsi antara saya dengan Kuko. Ini memang lagu-lagunya Kuko, tetapi saya sebagai penulis tentu saya memiliki kewenangan untuk membuat detail-detailnya sehingga ceritanya dapat disajikan dengan lebih baik. Jadi tidak melulu tafsir teks atas lagu itu benar-benar saklek gitu. Jadi saya harus membuat konteksnya, saya harus membuat karakternya, menambahkan tokoh-tokoh yang lain untuk mendukung cerita, untuk mendukung karakter tokoh utamanya. Nah, itu tentu saja perlu diskusi dengan Kuko selaku yang memiliki karya utamanya sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Nah, diskusi inilah yang kadang-kadang berjalan dengan lancar, kadang-kadang kita ngobrol lama sekali gitu untuk menentukan, misalnya saya sih pengennya orang tuanya Udan itu meninggal gitu, tapi si Kuko enggak, jangan. Nah, selain itu saya tidak menemukan kendala yang lain gitu. Jadi ya kendalanya cuma sebatas itu ya, soal perdebatan gitu kan, karena ini ahli wahana bukan murni ide yang muncul dari kepala Mas Ferus, tapi ini coba mengalihwahanakan seperti itu. Ini di kolom chat sudah banyak sekali yang bertanya, sepertinya fans Sobat Sarungan dan Sobat Dasteran sudah berkumpul di dalam Zoom ini untuk ngepoin novel dan juga lagu-lagu Mendung Tanpa Udan. Tapi sebelum itu saya mau mempersilakan Mbak Naning dulu nih yang udah nunggu dari tadi untuk membacakan pembacaan teks lagu Mendung Tanpa Udan. Monggo Mbak Naning. Loh, bukan dangdut koplo saya, Mas. Oh gitu. Oh gitu. Ini Ya, job saya monggo. apa ini? Mau dangdut koplo tapi itu takut dimarahi Mas Kuko nanti. Nanti Mas Kuko nyanyi dong. Iya, iya Mas ya. Habis saya baca nanti Mas Kuko nyanyi gitu. Oke. Mendung Tanpa Udan. Karya Kukuh Prastyo Kudamai. Melaku bebarengan bendino sayang-sayangan. Sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Padu meneng-menengan, barkui kangen-kangenan. Kadang beda pilihan nganti pedot balian. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awake dhewe tau duwe bayangan. Besok yen wis wayah omah-omahan,
kowe moco koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri, kowe kanan, wis beda dalan. Sedih lan kebahagiaan wis dilewati tahun-tahunan. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh sing diarani perjalanan. Awake dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Kowe maca koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan. Aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri, kowe kanan. Wis beda dalan. Nanging saiki wis dadi kenangan. Aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri, kowe kanan. Wis beda dalan. Aku kiri, kowe kanan. Wis beda dalan. Matur nuwun. Iya, terima kasih banyak Mbak Naning. Sangat, wah, Mbak Naning jangan-jangan adalah referensi dari Mbak Mendung ini. Oke, terima kasih Mbak Estetika Naning. melankolia itu. Woi, Ini, nah, menyambut nafasnya Mas Kukuh kan seperti itu. Mantap, mantap, mantap. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Naning. Kita sudah di pukul 17.17 ya. Ada sekitar 10 sampai 15 menit lagi untuk melanjutkan acara kita, dan kita lanjutkan saja bincang-bincangnya sore hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, seperti sebetulnya secara umum ngomongin soal ritual, bagaimana membuat satu karya kreatif baik tulisan ataupun lagu gitu kan. Terus juga ngomongin soal kendala. Terus ada pertanyaan nih dari Mbak Nora Septi Arini gitu kan. Apakah novel ini sebagai transformasi ruang batin dari tegangan masa lalu dan masa kini, seperti itu. Ini nanti ini kayaknya novel ini kan juga seperti lagu ini sama dengan isi lagunya Mendung Tanpa Udan. Ini nanti dijawabnya sama Mas Kukuh saja nih gitu kan, soal kisah Mendung Tanpa Udan ini apakah transformasi batin seperti itu. Nanti monggo dijawab. Tapi ke ke Mas Kurnia Effendi dulu dan Mbak Kris nih soal ritual memproduksi karya, tips dan lainnya, monggo. Monggo, siapa dulu nih? Mas Kurnia dulu deh. Mbak Kris dulu deh. Oke. Aku nambahin ya sedikit tadi tentang ending terbuka atau tertutup gitu kan. Kalau di novel ini sendiri, menurut aku endingnya memang ada dua, ada ending yang terbuka dan ada ending yang tertutup. Ending tertutup di sini adalah permasalahan rasa antara Mendung dan Udan ini saat itu selesai gitu. Karena saat itu keinginan mereka kan kembali bersama dan itu selesai secara rasa gitu kan. Tetapi ketika masalah udah ditawarin jadi lurah itu belum selesai gitu. Dan ketika membaca itu terus terang memang ini sangat virus gitu kan. Sangat virus sekali gitu kan dalam hal ini gitu kan. Aktivis sekali gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau buat aku sendiri bahwa apakah bagaimana caranya membuat ending terbuka atau tertutup? Ini tergantung dari cerita. Misalnya aku sendiri tertarik dengan hal-hal yang sifatnya cerita keseharian tentang hidup gitu kan. Dan menurutku sendiri hidup itu kan tidak selesai. Hidup itu tidak pernah selesai gitu kan. Ketika kita menyelesaikan masalah baru pasti ada masalah yang lain gitu kan. Nah, di sini adalah sebuah pilihan gitu kan buat kita, kita mau menyelesaikannya
secara apa gitu kan? Apakah kita menyelesaikannya secara rasa gitu kan? Atau kita mau menyelesaikannya secara kondisi gitu. Kondisi itu kan sesuatu yang bisa kita lihat gitu atau bisa kita rasakan. Itu satu gitu kan. Kalau menurut aku sih begitu, tergantung mau apa yang ingin diselesaikan gitu kan. Fokus permasalahannya apa. Itu satu. Terus kalau tentang ending gitu kan. Terus tentang proses kreatif. Menurutku proses kreatif itu kembali lagi gitu. Interest kita apa gitu kan. Maksudnya begini, ketika kita berkarya, kita mencari hal yang paling menarik untuk diri kita gitu kan, bukan hal yang menarik untuk orang lain. Misalnya saat ini ceritanya yang lagi trending itu misalnya cerita topik A gitu, terus kita mencoba menulis topik A gitu. Nah itu menurut aku akan membuat kesulitan tersendiri untuk kita sebagai penulis. Tapi ketika kita memilih topik yang sesuai dengan interest kita gitu kan, itu pasti akan mengalir dan pasti ada jalannya. Maksudnya ada jalannya itu di sini karena kita di situ akan berusaha untuk research gitu kan secara intrinsik ataupun ekstrinsik gitu. Kalau menurut aku itu sih lebih ke interest kita apa, itu yang dijadikan poin utama untuk proses kreatif kita dalam berkarya. Itu Mas Fahri sih. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Lanjut langsung ke Mas Kurnia Effendi, Mas Kev. Monggo Mas. Ya. Kalau menurut saya setiap novel atau cerita pendek itu memang tidak semuanya akan menonjol. Tapi ada beberapa elemen yang diperkuat demi apa? Demi tema, mungkin demi tujuan motif dari cerita itu. Ini ancur-ancuran tokohnya itu ada di depan sepanjang hampir 3/4, kemudian di sana ketemu sesuatu yang menunjukkan konklusi dari perjuangan mereka masing-masing itu ketika menemukan dirinya. Ini kan di awal ketika mereka pacaran belum selesai dengan dirinya gitu kan. Nah, ketika masing-masing sudah bisa berdamai dengan dirinya, merasa bahwa ketika harus bersatu, dua orang bersatu itu betul memang karakternya ini kan kalau Chris bilang adalah seperti siang dan malam, saling melengkapi. Kalau aku mengatakan bumi dan langit, ya sama aja ya. Tanpa bumi, langit nggak ada. Tanpa langit, ya bumi nggak ada. Kira-kira seperti itu. Nah itu setelah merasa bahwa keduanya itu bisa saling melengkapi, itu kan perenungan. Dan ini adalah bagian dari yang terpenting dari sebuah novel adalah apa? Titik balik dari seseorang yang merasa mentok di salah satu periode gitu ya. Nah, ritual-ritual yang dimaksud Alberta tadi mungkin apakah langkah-langkah untuk menulis itu harus linear, harus kilas balik dan sebagainya, itu akan menjadi keputusan dari penulisnya supaya dari awal sudah memikat pembaca. Intinya kan seperti itu. Kalau di ujungnya, betul kata Chris, memang kalau saya tadi kan ngomong, toh akhirnya jadi lurah. Betul kata Mas Fairuz juga tadi, belum jadi lurah, baru ditawari jadi lurah. Tapi cluenya itu ada. Cluenya itu bahwa kakeknya jadi lurah, keren gitu loh, ya kan. Nah, dari keturunan lurah ini rupanya terah itu ya, istilahnya kalau pangeran itu mau disembunyiin di mana aja juga terus dia darahnya biru gitu. Jadi mau jadi gelandangan juga suatu saat pulang terima mahkota, kira-kira seperti itu. Nah, itu memang terbuka, endingnya terbuka, tapi yang tertutup ya seperti Chris tadi. Saya kan ngomongnya happy ending dalam ulasan saya bahwa ini happy ending seperti kisah H.C. Andersen lah gitu. Tapi tidak sesederhana itu karena awalnya tuh luar biasa. Ini sebenarnya udah nyaris kalau tanpa Awan, tanpa Petri, ini mungkin sudah bubar dari awal gitu loh. Tapi ya ini menariknya gitu. Yang tadi disampaikan oleh Alfarisi, Awan ini siapa? Awan ini orang yang justru sebenarnya sangat bijak. Gitu ya. Dia bisa mengelola dua hati ini. Bayangin yang si siapa namanya Mendung nanya,
awan di mana? Awan di mana? Udan di mana? Ada, ini aman lah pokoknya. Tapi awan nggak pernah cerita kemana udan. Ini loh, mendung takon. Oh, nggak begitu. Nggak begitu. Jadi dia hanya memonitor, menyampaikan. Nanti sebaliknya juga seperti itu. Kalau misalnya mendung punya udan mungkin punya persoalan, dia mungkin akan tanya ke Petri, dan Petri tidak akan menyampaikan hal itu, tapi dia melaporkan saja kondisi mendung seperti ini. Ini yang saya kira Pak Irus ini berhasil mengelola 4 karakter ini. Ya, ada cacat-cacat itu justru yang membumi gitu ya. Kadang-kadang kan kita kesel, kayak misalnya Awan pada akhirnya, bagi serius ora sih sama apa yang dianggap serius itu? Ya sekolahmu itu. Sampai akhirnya dia juga, udahlah aku pergi aja ke Semarang gitu, meskipun di sana juga ternyata dia ketemu sama sesuatu yang tidak sesuai hati nurani. Ya korupsi lah mestinya di sana kan. Banyak korupsi sehingga dia udahlah mending itu. Dan saya juga nggak tahu apakah nanti Awan akan menikah dengan Petri, kan itu ada semacam asumsi juga di sana gitu. Tapi itu semuanya terbuka. Saya kira itulah itu tidak semuanya bisa menonjol, tapi ini motifnya kuat, temanya cukup membumi, kemudian karakternya sangat kuat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Kev, ulasannya gituan. Ya, tadi saya malah membaca buku novel tersebut ya, ininya penasarannya sama awannya gitu. Ini si awan nih, kalau tidak ada awan, tidak ada mendung dan udan nih. Mendung kemana, udan ya udah kemana gitu. Awan menjadi PNS. Gitu ya. Jadi menarik gitu. Ada jembatan antara kisah mereka berdua. Satu pertanyaan terakhir mungkin yang ditujukan ke Mas Fairuz nih, di awal, dan ada pernyataan gitu soal pemakaian kata tanpo gitu kan. Kenapa tetap memakai judulnya Mendung Tanpo Udan gitu, bukan karena ini novelnya mungkin bahasa Indonesia, kenapa judulnya nggak sekalian bahasa Indonesia aja gitu, takutnya menjebak dan lain sebagainya. Monggo di penjelasannya Mas Fairuz. Terima kasih, Pak Resi. Sempat saya sampaikan tadi, kenapa Mendung Tanpa Udan ini tidak saya tidak ingin mengubah karya awal gitu. Jadi karena ini transformasi alih wahana, bahwa ada hal-hal yang dipertahankan, ada hal-hal yang ditambah, dan ada hal-hal yang mungkin dikurangi atau dibuang. Nah, judul Mendung Tanpa Udan ini bagian dari yang dipertahankan. Karena judul ini sudah terlanjur melekat di ingatan masyarakat, sehingga orang akan lebih mudah mengingat begitu mendengar atau membicarakan tentang udan, tentang mendung, itu orang sudah akan ingat ke lagu itu, dan novel ini akan mengikutinya, gitu, mau tidak mau. Nah, kemudian selain alasan teknis itu, bahwa Mendung Tanpa Udan ini cukup mewakili. Meskipun kalau kita menjereng semua ceritanya, poinnya ada di udan ketemu mendung. Tadi yang dikatakan oleh Bang Kap sebagai titik balik itu ada di udan ketemu mendung. Nah, di lagu itu ketika mereka sudah pisah, kemudian ketemu lagi. Nah, di situ ada titik balik dari si udan yang kemudian bisa dengan legowo menerima mendung, dan mendung pun demikian gitu. Nah, ada di lagu itu sebenarnya, tetapi awal konfliknya, awal kemunculan konflik adalah ketika
mendung mendung tanpa udan. Jadi ketika mendung memutuskan untuk berpisah dengan udan, itu yang menjadi awalan konflik. Nah, awalan itulah yang kemudian diambil untuk menjadi judul. Nah, lalu apakah tidak khawatir pembaca akan terkecoh dan sebagainya gitu? Ya, beberapa teman, beberapa orang memang menegaskan pertanyaan itu. Apakah ini novel bahasa Jawa? Apakah ini novel bahasa Indonesia? Nah, itu bagi saya menjadi poin tersendiri. Artinya ketika judul itu jelas, barangkali teman-teman tidak akan bertanya tentang novel ini gitu. Nah, ketika judul ini cukup membuat mereka bingung atau membuat mereka ingin bertanya, nah itu menjadi perhatian tersendiri. Dan saya sama sekali tidak khawatir kalau kemudian pembaca tidak bisa memahami karena ini dua bahasa gitu. Seperti Kris tadi misalnya, paham tetapi mungkin secara substansi yang lebih detailnya dia harus browsing gitu ya. Nah, pop Jawa, lagu-lagu pop Jawa ini kan sudah menggejala di masyarakat kita. Bahkan orang bule pun bisa menyanyikan lagu berbahasa Jawa gitu, dan hampir masyarakat kita tidak asing dengan pop Jawa ini. Nah, dengan pemahaman masyarakat kita terhadap lagu-lagu bahasa Jawa, saya tidak khawatir kalau novel ini banyak menggunakan bahasa Jawa dalam dialognya. Saya yakin masyarakat memahami setiap dialognya. Ini berbeda kalau kemudian yang ditulis adalah puisi buritan, lirik gitu yang memang maknanya berlapis gitu. Dalam beberapa kesempatan dialog saya mencoba menjelaskannya lewat narasi gitu. Setelah dialog kemudian ada penjelasan sedikit tentang apa yang disampaikan oleh si tokoh itu tadi. Dalam beberapa kesempatan yang dialog yang cukup rumit, ya biasanya saya menyampaikan itu. Kalau bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa yang mungkin semua orang bisa memahami, ya saya tidak perlu khawatir. Begitu Alfarisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fairuz ya. Ya, saya rasa bahasa Jawa sudah menjadi lingua franca ya. Ketika hari ini kita kemana, wah ada orang Jawa, ya ada orang Jawa. Jadi apa namanya ya saya sebagai penikmat novel Mendung Tanpa Udan itu ya biasa saja seperti itu. Dengan penggunaan tanpo gitu, bukan tanpa ya. Teman-teman semuanya, kita sudah ada di penghujung acara kita, sudah 17.33, di mana kalau waktu Indonesia bagian barat ya sudah mulai riuh nih untuk menyiapkan santap buka puasa gitu. Jadi mungkin kita harus sudahi saja gitu acara kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang tadi sudah berkenan nimbrung nanya, nanti ditunggu saja ya, akan dihubungi oleh mas-mas dari Radio Buku untuk diucapkan selamat mendapatkan THR novel Mendung Tanpa Udan dan langsung dikirimkan ke alamatnya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Gimana? Mas, Mbak, saya senang banget. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada senang banget aku. Terima kasih banyak ke Mas Koko, Mas Fairuz, juga Mbak Kris, Mas Kev, Mbak Naning, dan semua teman-teman yang berkenan hadir untuk ras-rasan soal kisahnya Mendung dan Udan seperti itu. Dan tak lupa kita harus pecahkan siapa sebenarnya awan ini gitu kan, misteri. Seperti itu. Terima kasih banyak. Saya mungkin sudahi saja sebagai moderator dan kembalikan kepada host. Saya kembalikan acara ini kepada Beril. Silakan. Oke, terima kasih Mas Faris.
Seru sekali obrolan sore hari ini. Saya buka duluan karena lokasi di Jawa Timur, jadi mohon maaf ngerokok. Oke, untuk teman-teman tadi sudah dipilih untuk yang mendapatkan door prize adalah Mas Yohan dari NTT sama Mbak Vivi. Mbak Vivi. Tadi sudah saya chat, nanti mohon untuk menuliskan nama dan alamatnya di kolom komentar. Sebelum kita tutup, kita ambil gambar dulu kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya. Disilakan. Nah, ini ada ini nih, ada suaranya nih, asik sih. Oke, saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sip, terima kasih banyak. Terima kasih atas sore yang menyenangkan. Langsung ini, Mas. Kalau mau live disilakan, kalau mendengarkan lagunya kita dengerin dulu. Oke, dari saya cukupkan. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dapat door prize. Terima kasih. Pak Vivi, jangan lupa nulis alamatnya ya di kolom chat. Iya Mas ya, makasih banyak. Selamat jalan mudik. Vivi. Kang, Sida mudik ora? Keren ya, Mbak Nani. Cara sih keren. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Tapi bagus buat jalan. Nah, filsafat sekali. Tadi itu pas apa Mbak Nani? Sambil mendengarkan lagunya teman-teman sekalian mungkin bisa dikepoin ya IG kami @radiobuku. Ini sebenarnya segmen kami untuk promosi. Jadi teman-teman semuanya yang belum memiliki bukunya gitu bisa ngepoin di IG kami @radiobuku. Di sana ada poster informasi kalau teman-teman ingin segera mendapatkan buku Mendung Tanpa Udan. Karena nanti ketika teman-teman beli bukunya itu nggak sekedar dapat buku, tapi di dalamnya sudah ada CD album dari Mas Kuku Prasetya dengan judul yang sama, Mendung Tanpa Udan. Jadi seperti Mbak Kris tadi gitu kan, baca novelnya sambil menikmati alunan lagu-lagu Mas Kuku Prasetya Kudamai. Mantap sekali. Terima kasih.